Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Brifa, mahasiswa P2K dengan NIM 1962201302 Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Di sini saya akan membahas mengenai seminar penelitian akuntansi, keunggulan kompetitif hijau moderat, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan tentang kinerja ekonomi. Dalam kurungan karangan Bapak Ari Eksandi, SEMAKT. Berikut penjelasannya. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu riset GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian di era ekonomi pasar yang seperti sekarang menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang lebih baik, sehingga membutuhkan terciptanya kinerja ekonomi yang hanya berfokus pada menciptakan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Wulandari 2013. Riset GAP, kinerja lingkungan yang telah dihasilkan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian perusahaan karena untuk saat ini dampak lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan merupakan faktor kegiatan atau perhatian di mata para pemangku kepentingan. Untuk fenomenanya di sini, kinerja lingkungan yang baik mampu memberikan harapan bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang investor baru karena citra perusahaan yang baik mampu mengejar keuntungan perusahaan. Kritiknya di sini tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup jelas menjelaskan penelitian riset GAP dan fenomena dengan baik. 2. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. A. Kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan sebuah perusahaan Wulandari 2013. B. Informasi saat ini menjadi salah satu konsiderasi penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Probandari dan Surnawana 2014. Kritiknya di sini tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. 3. Apa yang menjadi buruan novelty dari penelitian ini? Kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang sangat baik sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien. Meningkatnya produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, kesempatan untuk mendapatkan pasar baru. Porter and van der Linde. Kritiknya di sini, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan secara novelty pada bagian atau pengantar penelitian. 4. Apakah riset question perumusan masalah dari penelitian ini? 1. Apa pengertian dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan? 2. Apa pengaruh dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi? Kritiknya di sini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. 5. Apa tujuan penelitian ini? 1. Mengetahui pengertian dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan. 2. Mengetahui pengaruh dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan lingkungan sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya di sini, peneliti mengonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Di sini 6.
Apakah kontribusi dari penelitian ini, kinerja lingkungan juga dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi. Kinerja lingkungan yang baik dalam menggambarkan tingkat produksi yang efisien dengan standar mainan aman yang tinggi dan menekan biaya dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi. Kritiknya di sini, peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian dengan jelas. 7. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Tidak ada. 8. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yang sedang dilakukan. Tidak ada. Kritiknya di sini, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori karena tidak ada grand teori yang dijelaskan dalam penelitian ini. 9. Buatlah kerangka gambar konseptual. Di sini ada X1 lingkungan, kinerja lingkungan, X2 citra perusahaan, X3 kinerja sosial perusahaan, ada keunggulan kompetitif hijau atau variabel moderasi yang sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, yaitu variabel Y. Kritiknya di sini, peneliti dapat sudah menjelaskan mana variabel dependen dan independen. 10. Apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesis 1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis 2, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Hipotesis 3, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis 4, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif bagi kinerja ekonomi. Hipotesis 5, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Hipotesis 6, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Hipotesis 7, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Kritiknya di sini, kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif citra perusahaan juga belum berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukurannya. Teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. A. Rancangan penelitian. Penelitian bersifat asosiatif. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Di sini ada variabel dependen, yaitu kinerja ekonomi, lalu variabel dependen yaitu kinerja lingkungan, citra sehat, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan. Kritiknya di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan nama variabel dependen dan independen. C. Penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. D. Unit analisis, yaitu ada 65 data sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Kritiknya di sini, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini digunakan adalah data sekunder. Kritiknya di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan jenis data, tapi secara implisit. F. Uji kelayakan model. Pengujian terhadap penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara deret waktu atau time series dan data deret lintang atau cross section. Kritiknya di sini, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci. G. Metode analisis data. Metode analisis data regresi, data panel dengan bantuan program EViews
9.0. Kritiknya di sini, peneliti sudah menjelaskan terkait metode analisis data yang sedang digunakan dalam penelitian ini. 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Ini persamaan model regresi data panel dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat untuk rumusnya, di mana ECP adalah kinerja ekonomi, P1 adalah harga saham akhir tahun, P0 adalah harga saham awal tahun, depreciation adalah harga dividen, pembagian dividen, MRI adalah median return saham tahunan. Kritiknya di sini, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. 13. Jelaskan persamaan hasil penelitian, yaitu adalah statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. A. Statistik deskriptif adalah peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. B. Hasil uji kelayakan model, yaitu peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model. Yang di sini ada C, hasil uji hipotesis. Ada tabel uji testi. Tabel 3 bisa dilihat berdasarkan tabel testi di samping menunjukkan ENP adalah 0,047956, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 unit kinerja lingkungan akan meningkatkan sebesar 0,047956, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap nilai prob ENP adalah 0,0000 kali 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja lingkungan dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. 14. Apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Simpulannya, hasilnya menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif, hijau dari kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi, sehingga sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif, citra perusahaan juga belum berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya di sini, peneliti sudah menyajikan simpulan yang isinya adalah jawaban rumusan masalah. B. Keterbatasan. Tidak ada. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini. C. Implikasi. Tidak ada. Lalu kritiknya ini, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan dari perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.